Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulubihi wa asrarihi bidurni amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulubihi wa asrarihi bidurni amin ya rabbal alamin. Ini faslun wa syurutu qudwati, dan wa syurita dan disyaratkan li qudwatin bagi makmum. Wa syurita dan disyaratkan li qudwatin bagi makmum. Apa syurutun, beberapa syarat, naibul fa'il dari syurita. Wa syurita dan disyaratkan li qudwatin bagi makmum. Wa syurutun, beberapa syarat, minha itu sebagian daripada syurut. Minha itu sebagian daripada syurut niyatu iktidain. Adapun niat menjadi makmum atau jamaatin atau niat jamaah, awik timamin atau niat menjadi makmum bil imami dengan imam al-hadiri yang hadir. Jadi antara dari syarat jamaah ada yang pertama niat menjadi makmum atau niat jamaah pada imam yang hadir. Awis sholati atau niat sholat ma'ahu bersama imam. Au kaunahu atau niat adanya sahas orang yang sholat atau musolli itu makmuman menjadi makmum. Niatnya ma'a taharrumin hale beserta dengan takbiratul ihram. Ma'a taharrumin hale beserta takbiratul ihram ayyajibu. Maksudnya wajib apa antakuna adanya. Apa hadin niyatu, niat ini yaitu niat menjadi makmum atau niat jamaah itu muktaronatan, khabar dari kana itu muktaronatan yang dibarengi apa hadir niyah ma'at taharrumi beserta dengan takbiratul ihram. Jadi niatnya harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Usolli fardul maghribi salah syarat mustaqbal qiblati adaan makmuman lillahi. Wa idza lam taqtarin, dan ketika tidak berbarengan apa niatun niat nahwal iktidai, semisal niat makmum bitaharrumi dengan takbiratul ihram lam dan akid maka tidak menjadi sah. Apa al-jumu'atu, sholat Jum'ah ya. Kalau niat makmumnya atau semisal daripada niat tidak dibarengi dengan takbiratul ihram, maka sholatnya ini tidak menjadi sah, yaitu dari sholat Jumat. Alasannya kenapa? Lishtiratil jama'ati, karena disyaratkannya berjamaah biha di dalam Jumat. Karena di dalam sholat Jumat jamaah ini merupakan syarat daripada sahnya sholat Jumat. Maka di situ wajib hukumnya muktaronatan niatul iktida, dia dibarengi dengan takbiratul ihram. Watan akidu, dan sah atau sempurna apa ghairuha, fa'ilnya selain Jum'ah, tetapi murada hale menjadi sholat sendiri. Tetapi kalau bukan sholat Jum'ah berarti sholat 5 waktu, dia bersama imam tapi tidak niat menjadi makmum, niat sholatnya tetap sah tapi dihukumi sholat sendiri. Au syaka, atau ragunya seseorang fiha di dalam hadis niyah ya, atau dia ragu. Wa taba'a, dan mengikuti siapa syakhs musallian pada orang yang sholat fi fi'lin di dalam gerakannya. Wa taba'a, dan mengikuti siapa syakhs
musallian pada orang yang sholat, fi'lin di dalam gerakannya, ka'an hawa seperti halnya turunnya syakhs liruku'i karena ingin ruku, mutaba'an hale mengikuti siapa syakhs lahu pada musalli. Dia tidak niat iktidak, tidak niat menjadi makmum atau ragu di dalam niat menjadi makmum, tetapi di dalam gerakan sholat dia mengikuti dengan orang yang ada di depannya. Contohnya seperti gerakan turun untuk melakukan ruku, dia ikuti. Au bi salamin atau di dalam salam. Gambarannya bagaimana? Bi an qasada dengan gambaran menyengajanya syakhs dzalika pada mazkur minal mutaba'ah. Ya, dari mengikuti tersebut min ghairik tidai dari tanpa niat makmum bihi dengan musolli, tetapi dengan tanpa adanya niatan menjadi makmum. Watala dan panjang atau lama, ya. Urfan secara urfinya apa intidaruhu menantinya syakhs lahu pada musolli, jawabnya batola maka batal, ya. Apa sholatuhu sholatnya syakhs, jawab daripada lau, ya, lau yang ada di atas. Falau taroka hadihin niyah au syakka fiha wa taba'a musallian fi fi'lin ka'an hawa liruku'i mutaba'an lahu au fis salam ila angkol, jawabnya batolat maka sholatnya menjadi batal. Orang yang tidak niat iktidak dengan imam atau dia ragu di dalam niat menjadi makmum, tetapi di dalam gerakannya, ya, orang tersebut tetap mengikuti pada orang yang ada di depannya, seperti turun ke ruku bareng sama, ya, bangun dari ruku sampai dengan salam selesai, dia selalu mengikuti gerakan orang yang ada di depannya, tapi dia tidak niat menjadi makmum atau dia ragu berniat menjadi makmum. Maka kalau jedaknya lama secara urfi di dalam menanti gerakan tersebut, dia sudah selesai, imam belum selesai, ini kan ada penantian tuh untuk gerak turun ke ruku, dari selesai baca surat, baca surat selesai dia bengong nunggu orang yang di depan ruku. Kalau penantiannya lama sedangkan dia bukan statusnya sebagai makmum, maka hal tersebut bisa membatalkan sholat dia. Berarti kita harus betul-betul bisa mengatur kita di dalam sholat kita. Kalau kita posisi kita bukan makmum, tetapi kita hanya mengikuti gerakan orang yang ada di depan sholat kita atau di depan kita. Nah ini, ya. Wa niyatu imamatin, adapun niat menjadi imam au jama'atin atau niat jamaah itu sunnatun, hukumnya sunnah li imamin bagi imam bi ghairi jumu'atin di dalam selain sholat Jum'ah. Sedangkan niat menjadi imam itu hukumnya hanya sunnah pada selain sholat Jum'ah. Sedangkan dalam sholat Jum'ah itu hukumnya wajib. Tujuannya apa? Liyanalu agar mendapatkan siapa imam, ya, liyanala agar mendapatkan siapa imam fadlal jamaati pada keutamaan sholat berjamaah, walil khuruji dan alasannya kedua karena agar bisa keluarnya dia min khilafi man dari perbedaannya ulama aujabaha yang mewajibkan siapa man pada niat imamah, ya. Yang pertama, tujuan disunahkannya niat menjadi imam agar dia bisa mendapatkan fadlul jamaah, karena begitu besar keutamaan orang yang melaksanakan sholat sambil jamaah. Yang kedua, agar keluar dari khilaf pendapat ulama yang mengatakan bahwa niat menjadi imam itu wajib. Nah, untuk khuruj dari permasalahan ini, ya, ahli sunnah wal jamaah berdiri di tengah-tengah, yaitu sunnahnya niat menjadi imam di dalam sholat 5 waktu. Wa tasihu dan sah apa niyatuha, niat imamah awil jamaah ma'a taharrumihi beserta takbiratul ihramnya imam. Sah hukumnya niat menjadi imam ketika dibarengi dengan takbiratul ihram wa illam yakun, walaupun tidak ada
Itu khalfahu di belakangnya imam siapa ahadun seseorang sah niat menjadi imam walaupun di belakangnya dia statusnya belum ada orang, berarti statusnya dia sholat sendiri. Ente datang ke musola sholat sendiri gak ada orang, nah, ente sholat niat jadi imam dan ada punya keyakinan bahwa nanti akan ada orang yang ikut jamaah dengan kita, maka niatnya kita menjadi imam itu bisa mengesahkan dari sholat kita, tidak membatalkan. In wasaqo, nah, tetapi dengan alasan in wasaqo apabila meyakini ya siapa imam tadi orang yang sholat sendirian niat menjadi imam bil jamaati dengan hadirnya jamaah al aujahi menurut kaul aujah, tapi dia harus punya keyakinan bahwa nanti akan ada orang yang menyusul di belakang kita yang akan menjadi makmum, maka niatnya kita ketika sholat sendiri dengan niat menjadi imam sah ya. Li'annahu alasannya karena sesungguhnya imam ya, imam tadi itu yasiru akan menjadi ya, sin masuk ke dalam ilmu mudhari bermakna istiqbal ya. Li'annahu karena sungguh imam itu saya siru akan menjadi siapa imam imaman, itu imaman menjadi imam, khobar dari ina, karena status dia pasti akan menjadi imam dengan orang yang diyakini akan datang nanti di belakangnya. Fa illam yanwi, maka apabila tidak niat siapa imam walau li adami ilmihi, walaupun karena tidak mengetahuinya imam bil muqtadina dengan makmum yang mengikuti, hasola maka hasil lahum bagi muqtadi apa al-fadlu keutamaan jamaah dunahu hale tidak hasil keutamaan jamaah bagi imam, dunahu bukan bagi imam yang tidak niat menjadi imam, tetapi makmumnya yang niat menjadi makmum mendapatkan keutamaan jamaah. Wa inna wahu, dan apabila niat siapa imam pada jamaah, wa inna wahu, dan apabila niat siapa imam pada jamaah fil asna'i di tengah-tengah sholat, hasola maka hasil lahu bagi imam apa al-fadlu keutamaan jamaah min hina idin, dari mulai ketika dia niat. Kalau dia niatnya di pertengahan sholatnya, maka dia mendapatkan keutamaan jamaah dihitung dari mulai dia niat. Amma bil jumu'ati, adapun niat imamah di dalam sholat Jumat, amma bil jum'ati, adapun niat imamah, niat menjadi imam di dalam sholat Jumat itu batal zamuhu, maka wajib apa niatul imamah ma'at taharrumi, bersamaan dengan takbiratul ihram. Sedangkan niat menjadi imam di dalam sholat Jumat itu hukumnya wajib. Wa minha, dan itu diantara daripada syurutul jamaah, berarti yang kedua daripada syarat di dalam sholat berjamaah. Ada mutaqaddimin, adapun tidak adanya mendahuluinya ya. Wa minha khabar muqaddam mubtada muakhar. Wa minha, dan itu diantara daripada syurut ada mutaqaddimin, tidak adanya mendahuluinya fil makani, di dalam tempat sholat ya. Yakinan, dengan jalan yakin. Ada mutaqaddimin ta'aluknya ala imamin, atas imamnya, biakibin, dengan tungkak kaki atau tungkak. Kalau bahasa kita apa tungkak nih? Tumit ya. Jadi yang kedua, tidak adanya mendahuluinya makmum atas imam di dalam tempat sholat atas tungkaknya ya, biakobin, dengan tungkaknya, berarti dengan gambaran tungkaknya makmum ini harus berada di belakang tungkaknya imam. Berarti kalau kita gambarkan ya, ini tungkak imam, nah ini tungkak makmum, nah posisinya begini ya, nggak boleh begini ya, harus berada di
belakangan ini kalau kita ini tungkap imam, tungkap makmum. Kalau begini, ya kalau sejajar bagaimana? Nah, nanti sejajar ada, ya. Wa in taqaddamat, walaupun berada di depan, apa asabiuhu, driji-drijinya makmum, walaupun driji kakinya makmum ini berada di depan driji kakinya imam, tetap sah, ya. Berarti gambarannya kakinya makmum lebih panjang dari kakinya imam. Tungkapnya makmum ada di belakang, tapi drijinya bisa di depan, kakinya panjang berarti nih, ya. Drijinya ada di sini, tukang di sini. Nah, kan kaki orang beda-beda, ya. Ada yang jantengan, ya. Sebagainya, ada kakinya panjang, kakinya lebar. Yang penting yang diiktibar itu di dalam barisan berjamaah adalah apa tuh? Tumit atau tungkap. Ya, ini wa in taqaddamat, walaupun ya mendahului apa asabiuhu, driji kakinya mak tetap sah karena yang diiktibar tumitnya. Amma syakku, adapun ragu, fit taqaddumi, di dalam masalah berada di depannya atau di belakangnya, ya. Itu fala yu'assiru, maka tidak membekasi apa asya. Sedangkan ragu di dalam posisi berdirinya, ini anak berdiri di depan imam atau di belakang makmum nih, atau di belakang imam nih. Ragu dia, karena posisi dia agak jauh dengan imam. Maka dalam kasus seperti ini, orang yang ragu, posisi keraguan-raguannya tidak berdampak dari sholatnya, tetap dihukumi sah. Yang diiktibar adalah dia berada di belakang imam, tidak berdampak. Wala yaduru, dan juga tidak membahayakan atau tidak mempengaruhi dari sah dan tidak sahnya sholat apa musawatuhu, sejajarnya kakinya makmum dengan imam, tidak membahayakan atau tidak mempengaruhi sah dan tidak sahnya sholat sah. Akan tetapi musawah, sejajar itu makruhatun, dimakruhkan. Kalau sejajar berdirinya makmum dengan imam, itu hukumnya makruh, ya. Jamaahnya tetap sah. Kemudian wanudiba, dan disunahkan. Wanudiba, dan disunahkan apa wuqufu dzakarin, berdirinya satu orang laki-laki. Perhatikan. Wanudiba, dan disunahkan apa wuqufu dzakarin, berdirinya satu orang laki-laki, walau sobian, walaupun adanya zakar, laki-laki tersebut itu anak kecil. Walau sobian, walaupun adanya laki-laki tersebut itu anak kecil. Lam yahdur, yang tidak datang siapa ghairuhu, selainnya zakar, nggak ada lagi yang datang, cuma dia doang. Berarti posisinya makmumnya cuma satu, ya. Nudiba, disunahkan berdirinya satu laki-laki an yaminil imami, dari arah kanannya imam, ya. Ya, ketika posisi berjamaah dengan hanya satu makmum, maka makmum yang satu tersebut ambil berdiri di posisi kanannya imam. Jadi rapat tuh, ya. Bukan di arah kiri, bukan juga di belakang. Kalau makmumnya satu, bukan di belakang, bukan di kiri, tapi dia ambil posisi di ini kaki, kita lihat, kita hitung kakinya imam, ini kaki kita makmum, bukan di belakang, bukan di kiri, tapi ambil kalau satu orang di kanan, agak mundur dikit tungkapnya. Ini wa illa, ya, wa illa, dan apabila tidak, ya, wuqufu an yaminil imam, berdiri di sisi kanannya imam. Kalau dia nggak berdiri di sisi kanannya imam, sunnah, disunahkan lahu, bagi imam, apa tahwiluhu, memindah pada makmum yang satu, lil ittibai, karena mengikuti Nabi. Kalau dia berdirinya tidak di arah kanan, maka sunnah bagi imam untuk mentahwil, memindah makmum tersebut agar berdiri ke arah kanan. Misalkan dia di kiri, tinggal kita dorong suruh pindah ke
Lagi sholat nih kita imamnya, dia ngambil di arah kiri, kita suruh pindah ke arah kan, atau di belakang kita suruh maju. Jadi sunnah bagi imamnya untuk berisyarat agar makmum yang satu tersebut ambil posisi di arah kanan. Kalau dia berada di kiri kita pindah, dia di belakang kita suruh maju ke arah kanan. Sunnah hukumnya ya, sunnah lahu tahwiluhu, memindah bagi imam pada makmum yang tidak berada di arah kanannya. Ya, nudiba wuqufu dzakari, disunahkan berdirinya satu orang laki-laki an yaminil imam, dari arah kanannya imam, mutaakhiran. Ya, jadi hal-hale yang mundur sedikit. Siapa zakar? Ya, satu orang tadi mutaakhiran, hale yang mundur sedikit. Siapa zakar atau laki-laki tersebut, anhu dari imam, qalilan dengan mundur yang sedikit. Tadi jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh, tapi ambil sedikit sekiranya tungkak kita di belakang tungkaknya imam. Tuh caranya, sekiranya tungkak kita berada di belakang, jangan terlalu jauh. Qalilan mutaakhiran anhu, qalilan mundur sedikit. Gambarannya bagaimana? Gambarannya bi an tata'akhkhara, dengan gambaran mundur. Ya. Mengambil posisi belakang apa? Asabihu, driji-drijinya makmum, an akibi imamihi, dari tungkak-tungkaknya, dari tungkak imamnya makmum. Wa kharaja, dan mengecualikan bidzakari, dengan qaid zakar. Tadi disebutkan di atas disunahkan berdiri bagi laki-laki ketika satu orang ambil posisi arah kanan imam, mengecualikan bidzakari dengan laki-laki. Siapa? Al-unsa wa il kharaja, wa kharaja, dan mengecualikan bidzakari dengan qaid zakar. Siapa? Al-unsa, makmum perempuan. Kalau makmumnya perempuan bagaimana? Fatakifu, maka berdirilah siapa? Unsa, perempuan tersebut, khalfahu, di belakangnya imam, ma'a mazidi ta'akhurin, beserta ditambahkan mundur, atau beserta mundurnya agak ditambah. Bahkan kalau makmumnya satu perempuan, maka posisinya agak mundur ke belakang. Berarti buat satu sop di belakang imam. Kalau perempuan, laki-laki agak ke depan, kalau perempuan agak ke belakang. Tetap di arah kanan, tapi mundur posisinya tuh, ya. Paham gak? Kemudian fa'in ja'a, maka apabila datang siapa? Zakarun, makmum laki-laki lagi, akharu, yang lain, ya. Ketika sudah posisi satu makmum, ya, kemudian datang satu lagi laki-laki, ya, ahrama, maka takbir ihram, takbiratul ihram lah siapa? Rajulun akhar, laki-laki tadi, an yasarihi, dari arah kirinya imam. Ahrama, maka takbir ihram, takbiratul ihram lah siapa? Rajul akhar, an yasarihi, dari arah kirinya imam. Wa ta'akhkhara, dan mundurlah sedikit siapa? Rajul akhar, orang laki-laki tadi, qalilan, dengan mundur yang sedikit. Summa ba'da ihramihi, kemudian setelah takbiratul ihramnya akhar, laki-laki yang tadi, ta'akhkhara, maka mundurlah, ta'akhkhara, mundurlah siapa? Zakar awal dan zakarun sanin, atau zakar akhar. Kemudian setelah makmum yang kedua datang, ambil posisi kiri, setelah takbiratul ihram, mundurlah nih kedua makmum yang ada di kanan dan yang ada di kiri, mundur, ya, mundur. Ta'akhkharan, maka mundurlah dari kedua laki-laki tadi, anhu, dari imamnya, nadban, dengan jalan sunnah, ya, nadban, dengan jalan sunnah. Mundurnya posisi di mana? Bi qiyamin, baik di dalam berdiri, au ruku'in, atau di dalam ruku'.
hatta yasira, sehingga menjadi siapa? Dua orang laki-laki tadi yang ada di arah kanan dan arah kiri itu sofan satu sof, waro'ahu yang ada di belakangnya imam. Tuh ya, aturan-aturan yang harus kita perhatikan di dalam kita sholat berjamaah. Nah, berarti kalau makmumnya satu, ambil posisi di arah kanan. Kemudian datang lagi satu laki-laki, buru-buru ambil di kiri. Setelah dia takbiratul ihram, baru keduanya ini ambil posisi untuk mundur ke belakang dua langkah. Baik mundurnya ketika berdiri atau di dalam ruku, nggak apa-apa. Ambil ke belakang, rapatkan barisan, ya seakan-akan dia berada di sop pertama yang ada di belakangnya imam. Ya hatta yasira sofan wahidan, sehingga menjadilah satu sop barisan di belakang imam. Tuh aturan di dalam berjamaah agar tidak acak. Karena kalau tidak memperhatikan hal seperti ini bisa menghilangkan keutamaan dari sholat berjamaah. Ya, tidak memperhatikan barisan-barisan sholat itu bisa menghilangkan keutamaan dari sholat berjamaah. Ya, ya Allah ya karim wa wukufun wa wukufu rajulaini, dan disunahkan berdiri siapa? Dua orang laki-laki. Ya, titik tadi wa wukufu rajulaini, dan disunahkan siapa? Dua orang laki-laki berdiri siapa? Dua orang laki-laki. Jaa yang datang siapa? Rajulain ma'an secara bersamaan, ya datang berdua. Au rijalin atau laki-laki banyak datang rombongan, ya. Kosodu yang punya yang menyengaja, kosodu yang menyengaja siapa? Rijal au rijlain, ya. Kosodu yang mengajar siapa? Rijal atau berkeinginan siapa? Rijal. Al-iktida'a pada menjadi makmum bimusallin dengan orang yang sholat. Wukufun khalfahu di belakangnya imam. Khalfahu di belakangnya musolli. Sofan halen menjadi satu sof yang ada di belakangnya imam. Kalau datangnya berdua atau rombongan bareng-bareng, maka ketika ingin bermakmum dengan orang yang ada sedang sholat, ambil posisi langsung di belakang imam, satu barisan, ya satu barisan. Wanudiba dan disunahkan, apa? Wukufun berdiri fi sofi awalin di dalam sof yang pertama. Sunnah hukumnya bagi kita untuk mencari sof yang pertama. Wa huwa adapun sof awal itu masab yali yang mengiring-iringi apa? Ma'al imamah pada imam, yaitu sof yang mengiringi pada imam, berarti sof yang ada di belakang imam. Disunahkan bagi kita untuk mencari sof pertama. Wa itakhallalahu, walaupun menyela-nyelakan pada apa mimbar au amudun atau tiang, walaupun diselingi dengan tiang atau mimbar, tetap nggak apa-apa dari sof yang pertama. Sumama kemudian sof yalihi yang mengiring-iringi apa? Pada soful awal, kemudian sof yang kedua. Wahakada dan begitu seterusnya. Wa afdalu kulli sofin, adapun paling utamanya setiap shaf yang ada di dalam barisan sholat. Wa afdalu kulli shafin, adapun paling utamanya setiap shaf barisan sholat itu yaminuhu, arah kanannya imam. Shaf yang paling utama yang harus kita cari di dalam berjamaah adalah shaf yang berada di sebelah kanannya imam. Bahkan dikatakan qala al-qutbul ghaus Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali al-Habib bin As-Saihi wa minal muta'akkid alladhi yanbaghi al-i'tina, dan dari hal yang sangat ditekankan yang seyogianya untuk kita perhatikan, wal hirsi alaihi dan bersungguh-sungguh untuk mencarinya,
al-mulazamatu lisofil awal, yaitu memulazamahkan, mengistiqomahkan kita untuk berdiri di sof pertama. Nah, ini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang harus kita tekankan, kita pentingkan, ya, kita usahakan di dalam sholat adalah untuk mencari sof yang pertama. Wal mudawamatu alal wuqufihi, dan melanggengkan istiqomah untuk berdiri pada sof yang pertama. Alasannya kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil muqaddimah. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Dapat ampunan dari Allah, dapat doa istighfar dari para malaikat. Kalau kita enggak, kalau sholat maunya cari paling belakang, ya udah cari belakang, takbiratul ihramnya. Kalau udah imamnya mau ruku, ya sok kagak dapat keutamaan takbiratul imam gak dapat, ya. Apa yang mau kita harapkan, ya? Yang ada hidup kita akan selalu berada paling belakang, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi jamaah ini cerminan kedisiplinan kita dalam sholat kehidupan kita. Anda disiplin dalam sholat, Anda disiplin dalam berjamaah, insya Allah hidup Anda akan disiplin dan teratur. Barisan diperhatikan, yang kecil-kecil suruh depannya salah, justru yang biang-biang yang di depan. Ya, ini yang kecil-kecil, keutamaan dikasih ke orang, ya, sholawat dari Allah dan Rasul dan para malaikat, ya, bagi orang-orang yang berada di sabda ala subuhil muqaddimati, ya. Ya, bahkan dalam hadis Nabi katakan lau ya'lamun nas ma fil adan wa subil awal summa lam yajidu illa ayastahmu alaihi lastahmu. Kalau andai kata manusia mengetahui tentang keutamaan yang ada di dalam azan dan shaf pertama, dan dia tidak mendapatkan kecuali hanya dengan berdesak-desakan, rebutan bahasa kitanya, pasti dia akan berebutan. Pasti dia akan rebutan. Gua dulu, ini lu aja sana, gua belakangan. Kalau orang akhir zaman begitu. Kata Nabi, kalau manusia tahu Allah tampakkan keutamaan azan dan shaf awal, niscaya, ya, kalau itu didapati dengan cara rebutan, pasti semua orang akan rebutan. Berhubung ke Allah tampakkan yang mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya. Nah, ini, ya. Kemudian, ya, wa minas sunan al-muhmala al-maful anha tasyatus subuh, ya, wa tirasi biha, dan diantara sunah-sunah yang sering dilupa, sering dikosongkan, sering tidak dipedulikan, nggak diperhatikan kita, yaitu taswiyatus subuh, merapatkan dan merapikan barisan sholat. Nah, ini nih kelemahan kita nih banyak, ya. Kalau sholat maunya renggang-renggang, kalau sholat, ya, nggak mau dia. Nah, orang kalau dalam sholat itu nggak diatur, itu pun nggak bakal diatur. Begitu aja, ya, ya. Ini ya, harus perhatikan. Waqad kana alaihi salatu wassalam yatawalla fi dzalik bi nafsihi. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau sangat memperhatikan hal tersebut pada dirinya. Wa yukassiru at-tahris alaihi wal amri bih. Bahkan Rasulullah sering memerintahkan at-tahrid dan juga untuk memaksa, kalau bahasa kita, pada para sahabatnya untuk merapikan dari barisan sholat. Ya, karena berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana tadi? Ya, min ahya man ahyaha kana ma fil jannah.
Tuh, ya. Man ahyaha wa inna hadhi sunnah musbatun min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahyaha, barang siapa yang menghidupkan nih sunnah yaitu taswiyatus subuh, karena mau berjannah, maka orang tersebut nanti bersamaku di dalam surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tusawwunna sufufakum aw yukhafuna Allah baina qulubikum. Ya, kalau kalian pengen hati-hati Anda dirapikan oleh Allah di dalam satu naungan agama Islam, atau kalian pengen dipecah belahkan hati-hati Anda, ya perhatikan sholat di dalam barisan berjamaah, ya, karena berdampak juga pada diri kita. Itu akan mempengaruhi dari kekompakan kita sebagai umat muslim. Orang-orang yang tidak memperhatikan daripada barisan sholatnya. Bahkan disunahkan bagi seorang imam yustahabu qabla takbiril ihram ayyamurahum al-imam bitaswiyatis sufuf. Sunnah hukumnya sebelum takbiratul ihram bagi imam untuk memerintahkan meratakan barisan. Fa ayyakula istawu rahimakumullah au suhufakum, ya, iktadilu fi suhufikum wa tarasu, ya. Diperintahkan bagi seorang imam untuk, ya, memerintahkan jamaahnya merapatkan barisannya. Bahkan di dalam hadis waqala al-Anas radhiyallahu an walaqad ra'aitu ahadana yalsiku mankibihi bimanki sahibihi. Nah ini, nih, ya, gimana sih cara merapatkan barisan yang benar? Apakah dengan cara kakinya bertentang, ya, atau bertentang? Cari kelingking teman kita tuh, injek kelingking orang, ya. Hadis ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bahwa beliau melihat para sahabat Nabi menempelkan mangkibihi dengan mangki sahabat. Berarti budaknya, berarti dirinya ya seperti diri biasa, kurang lebih 1 jengkal dia berdiri tuh tegak, ya, enggak kakinya metentang, ditempelin antara kelingking dia dengan kelingking temennya, tapi pundaknya bolong, ya sama aja bohong. Itu rapat, jadi dari bawah rapat ke atas itu loh, ya, cara mengatur barisan di dalam sholat tersebut, ya. Ya, nih, yakni biya al-farju allati takunu biha wa yustahabu ilsaqul manakib. Ya, disunahkan menempelkan pundak-pundak ataswiyah, diratakan. Bihaitsu la yakunu ahadun mutaqaddiman al-ahadin. Nah, sekiranya salah satu dari jamaah itu enggak ada di depan, di belakang, ya, sebagainya. Wa kadzalika wa sunnah, dan itu hal yang disunahkan. Ya, yang disunahkan. Jadi meratakan barisan itu, ya, bawah dan ke atas sampai ke pundaknya. Jadi dirinya biasa, cuma ditempelin, dirapetin. Bukan kakinya metentang lebar, ya, kayak orang mau masang kuda-kuda silat yang ditempelin kelingking sama kelingking, bukan. Nah, ini perlu diperhatikan di dalam kita mengatur barisan sholat, karena ini merupakan satu sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita semua tidak mendapatkan keutamaan daripada sholat berjamaah gara-gara kita tidak memperhatikan barisan sholat kita, ya. Ini perlu diperhatikan. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wasala shafwan wasalahullah, barang siapa yang menyambung barisannya maka Allah akan sambung hatinya sampai dengan la yaumil qiyamah. Wa man qata'a shafwan qata'allahu taala, barang siapa yang memutus barisannya maka Allah akan putus dia anil khair wal kamal, dari kebaikan, ya. Makanya sekarang umat akhir zaman banyak yang terpecah belah, banyak yang saling bermusuhan, hatinya tidak satu di dinil Islam. Kenapa? Karena dalam masalah sholat jamaah saja dia tidak bisa satu barisan yang sempurna.
Kata Nabi, barang siapa yang menyambung sholat maka Allah akan sambung hatinya. Barang siapa yang memutus barisan sholat maka akan Allah putus dia dari keberkahan. Ya, mana tadi? Hah? Walau taradafa, dan apabila terjadi perbedaan, ya, berlawanan, ya. Walau taradafa, maka apabila terjadi perbedaan atau perlawanan, ya, terjadi ta'arud, ya, terjadi yang mana yang kita utamakan nih, ya, antara keutamaan daripada barisan sholat, ya. Walau taradafa, apabila terjadi perlawanan, apa yaminul imami, arah kanannya imam, wasoful awali, dan sop yang pertama, ya kudima, maka didahulukan apa soful awal, bima, di dalam pendapat yadharu, yang jelas apa ma. Wa yaminu, adapun arah kanannya imam itu aula, lebih utama, minal qurbi, daripada kedekatannya makmum, ilaihi, pada imam, biyasarihi, dari arah kirinya imam, ya. Jadi yang paling utama sebelah kanan, ya. Wa idrakus shofil awali, adapun mendapat di shaf pertama itu aula, lebih utama, min idraki ruku'in, dari menemui ruku, ghairi raqatil akhirati, yang selainnya rakaat yang akhir, ya. Jadi mendapati shaf pertama itu lebih utama daripada mendapati rukuknya dia bersama imam di dalam rakaat yang akhir. Gambarannya bagaimana? Yakni lau ta'aradu alaihi idrakus shafil awal wa idraki ruku'i ghairi raqatil akhirah bi an dhahaba li shafil awal yafutuhu, ya, ruku'un dzalik, ya. Gambarnya begini, kalau dia ingin mencari shaf pertama, ya, berarti dia akan ketinggalan satu rakaat bersama imam. Perhatikan. Tapi kalau dia, ya, mendapati ruku bersama imam, berarti dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Misalkan kita datang nih ke masjid, ya, imam sudah selesai baca surat. Kalau kita mengejar berada di depan shaf awal, tuh nggak mendapati imam dalam keadaan ruku. Imam udah keburu bangun dari ruku, kan jalan kita kan imam lagi ruku nih, lagi ruku. Kalau kita kejar untuk ke depan, kita nggak dapati imam lagi ruku, berarti imam sudah bangun dari ruku, berarti nggak dapat satu rakaat. Tapi kalau kita nggak ngejar shaf awal, imam lagi ruku, nah kita langsung takbir, imam ruku, kita ikut ruku, berarti mendapati satu rakaat. Nah, pilih yang mana? Ketika terjadi perbedaan begitu, maka pilihlah Anda mendapatkan shaf pertama walaupun tidak mendapati satu rakaat bersama imam. Paham nggak? Kita datang masjid, imam lagi ruku. Kalau kita ngejar shaf awal, imam keburu bangun dari ruku, tidak, berarti nggak mendapati satu rakaat bersama imam. Tapi kalau kita buru-buru takbir, ya, kemudian menemui imam masih dalam keadaan ruku, berarti kan mendapatkan satu rakaat. Nah, kasus seperti ini yang kita pilih mana? Pilihlah shaf awal walaupun tidak mendapati satu rakaat bersama imam. Itu maksudnya, ya. Terjadi taraduf baik yaminul imam wasyaful awal qudima biha, maka didahulukan, ya, yaitu shaf pertama, ya. Kemudian amahiyah, adapun, ya, di dalam rakaat akhir, ya, itu tadi kalau rukunya pada rakaat yang terakhir, ya, ya. Amahiyah, adapun di dalam rakaat terakhir itu fa'in fawwata, apabila menghilangkan apa apabila, ya, menghilangkan apa rakaatil akhirah, ya, pada, ya, maf'ul, ya, itu fa'in fawwata, apabila menghilangkan pada rakaatul akhirah, rakaat yang akhir, ya, apa qasdus shafil awwali, menyengaja mencari shaf yang pertama,
Ya jawabnya fa idrakuha, maka mendapati pada rakaatil akhirah itu aula, lebih diutamakan minas shofil awali, dari shof yang pertama. Berarti kasusnya imam ini berada di ruku rakaat yang terakhir, kita baru datang. Kalau kita ngejar shof awal, niscaya kita tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, ya berarti rakaatnya sudah habis. Maka kalau kasusnya dalam ruku yang terakhir, kita milih yang diutamakan adalah buru-buru takbiratul ihram walaupun tidak berada di shaf yang awal, yang penting mendapatkan satu rakaat bersama imam. Jadi kalau kasus awal ya dipilih shaf awal, kalau rukunya imam itu bukan pada rakaat yang terakhir, maka udah kita pilih shaf awal walaupun tidak mendapati satu rakaat bersama imam. Tapi kalau rukunya imam di dalam rakaat yang terakhir kita baru datang, yaudah kita pilih ruku bersama imam, yang penting mendapatkan satu rakaat bersama imam walaupun tidak mendapatkan shaf pertama. Nah, ini terjadi kasus ya. Wa kuriha, dan dimakruhkan hukumnya. Wa kuriha, dan dimakruhkan li makmumin, bagi makmum. Apa yang makruh? Infiradun, menyendiri. Anis sofi, dari jauh dari sof, alladzi min jinsi, yang dari jenisnya makmum, sama-sama laki-laki, dia berdirinya jauh. Kawan sof pertama masih kosong, dia berdiri di belakangnya, ya makruh hukumnya. Makruh memisah dari barisan sof yang sejenisnya. Berbeda kalau perempuan, ya. In wujida, apabila didapati fihi, di dalam sof, apa saatun, ruangan, ya, atau tempat untuk berdiri, ya. Shaf pertama masih belum penuh, masih muat untuk satu orang atau dua orang. Kita datang kok ngambil posisi shaf di belakang shaf pertama, makruh. Isi dulu shaf pertama biar shaf pertama itu penuh, baru kalau yang udah penuh ambil yang di belakang. Jadi menyendiri berdiri dalam berjamaah, sedangkan shaf yang di depannya masih kosong, ada tempat space bagi kita untuk masuk, kok kita berdiri di belakangnya, makruh. Kalau udah kategori makruh, berarti itu sudah menghilangkan keutamaan jangan, berarti masuk aja ke shaf yang masih kosong. Bal yadkhuluhu, akan tetapi masuklah siapa makmum pada shaf yang masih renggang. Wa syuru'u, dan makruh apa? Ya. Bersegera fi shafin, di dalam satu shaf, qabla itmamima, sebelum sempurnanya shaf, qablahu, yang sebelumnya shaf, minas shafi, dari barisan. Makruh bersegera bikin shaf lagi sebelum shaf yang pertama, yang sebelumnya ini belum sempurna. Shaf pertama masih ada space kosong, ada orang datang 3 orang, bikin shaf di belakangnya, makruh. Isi dulu shaf pertama, penuhi dulu, baru buat bagi shaf di belakangnya. Itu aturan sholatnya, ya. Wa wuqufuz dzakari, dan makruh hukumnya berdirinya makmum laki-laki al-fardi, yang sendirian, an yasari, dari arah kirinya imam. Ada orang sholat sendiri, kita datang pengen jamaah, berdiri di kiri, makruh. Wa wara'ahu, dan di belakangnya imam juga makruh. Ada orang sholat sendiri, kita pengen jamaah, kita ngambil berdiri di belakangnya, makruh. Ya, sunahnya ngambil di arah sebelah kiri makruh, belakang makruh. Wa mutaakhiran, dan hale mundur siapa makmum wahid, aidzakarul fardi, ya, kasiran, dengan mundur yang banyak. Mana tadi? Wa muhadian, ya. Wa wara'ahu, dan di belakangnya imam, makruh, berdiri di belakangnya imam. Wa muhadian, dan sejajar lahu, pada imam, sejajar juga makruh, berdirinya sejajar sama persis. Wa mutaakhiran, dan mundur siapa dzakarul fard, makmum yang satu, kasiran, dengan mundur yang begitu jauh, imamnya di sini, makmumnya di sana, sah,
tapi makruh. Atau imamnya di sini, makmumnya di situ, sah. Ya, ente ada orang salat sendiri, mau boleh, sah. Tapi makruh. Wahadi, dan adapun ini semua mazkur, ya, minal infirad, menyendiri dari barisan sholat yang tadi disebutkan tuh, ya, makmum sendiri ngambil ke kiri makruh, atau ngambil di belakang tapi ya tidak di arah kanan makruh, atau sama makruh, atau jauh makruh, ya. Wahadi wa kullu hadi, adapun semua ini minal infirad anis shaf wasyuru, itu tufawwitu, bisa menghilangkan apa hadihi fadilatal jamaati, pada keutamaan jamaah. Ya, itu semua bisa menghilangkan dari keutamaan jamaah. Wa akhadha minhu Ibnu Hazm, bahkan mengambil pendapat dari hal ini Imam Ibnu Hazm, butlanas sholati, pada batalnya sholat kita, ibadah kita. Kalau ibadah dalam ibadah kita ini penuh ikhtilaf ulama, udah tinggal kita, ya, nggak enak. Ada yang ngatain, ada yang bilang haram, ada yang bilang batal, ada yang makruh. Ya sah, kita itu pendapatnya sah, tapi nggak enak. Karena ibadah kita penuh ikhtilaf. Cari yang keutamaan di dalam ibadah itu, jangan cari yang ikhtilaf. Karena apapun yang dalam ikhtilaf itu nggak enak, gitu, ya. Ini kama seperti keterangan sorohu yang menjelaskan menjelaskan ulama bihi dengan ma, seperti halnya yang dijelaskan oleh para ulama, ya, tentang hal tersebut. Ya, wa yusannu, dan disunahkan hukumnya apa Allah yazida, tidak melebihinya pemajara, baina kulli sobaini, di antara setiap sob, wal awali, atau antara sob yang pertama, wal imami, dan imam, ala salah sati adruin, atas 3 diro. Sunnah tidak lebih antara sob-sob yang ada atau sob pertama dengan imam ini, jaraknya tidak lebih dari 3 diro. 1 diro lebih dari 3 diro makruh, ya, berarti 3 sob hitungannya dah. 1, 2, 3, dirinya di sana makruh. Ambil posisi itu dengan sekiranya 1 sob buat sujud kita ya. Kalau sekarang udah ada sob-sobnya dalam sejadah, udah ikutin itu. Ini belakang jauh banget, ya, makruh, ya. Wayakifu, dan sunnah wayakiba, wa yusannu alla yazida wa ayyakiba, ya, atafnya perhatikan. Dan sunnah berdirinya khalfal imami, di belakang imam. Siapa ar-rijalu, makmum laki-laki. Nih runtutan di dalam berjamaah. Kalau jamaahnya di situ ada laki-laki, ada anak kecil, ada perempuan. Ya, sunnah berdiri di belakang imam. Yang pertama siapa ar-rijalu, kaum laki-laki. Kemudian summa sibyanu, kemudian anak-anak kecil. Tuh, yang tua-tua dulu di depan. Baru ya yang di belakangnya anak-anak ke summan nisa'u, baru rombongan perempuan. Kalau ente perempuan di depan ente, ya sholatnya repot, agak khusyuk ya. Dan sholat perempuan lagi nungguin, aduh kagak selesai ya. Nah, sholatnya, makanya sholat perempuan di belakang laki-laki ketawa. Kalau masalah begini pada ketawa, ya. Bagi kalau perempuan pakai mukena, kan lekukannya nampak, ya. Yang ente sholat, ya. Yang sholat bukan yang khusyuk tapi yang, makanya kalau perempuan itu afdolnya sholat di rumah, walaupun dia sudah usia 40 ke atas, ya sudah usia lanjut, tetap disunahkan di rumah, ya. Ya kalau udah tua tapi pakai mukena rapat kan nggak ketahuan, kelihatan bodinya doang, kan repot, ya. Tapi wala yu'akharu, dan tidak dimundurkan
Sunnah untuk tidak dimundurkan siapa as-sibyanu makmum anak-anak lil balighina karena makmum dewasa. Kalau sudah kadong makmum yang di depan ini anak kecil, aki-aki baru datang, nggak perlu tong pinggir buat aki-aki itu nggak perlu. Karena memang dia udah datang duluan tuh anak kecil, ya nggak apa-apa, udah nggak perlu disingkir, kan nggak perlu cewek kan, ini anak kecil loh, ya buat aki-aki jangan, nggak boleh, makruh. Wala yu'akhkharu dan tidak boleh dimundurkan siapa as-sibyanu makmum yang masih kecil, anak-anak kecil yang sudah tamyiz yang jelasnya ya. Kalau masih kecil bayi, masih kecil umur 3-4 tahun malah ganggu ya, bisik yang sudah tamyiz yang sekiranya hampir mendekati dewasa ya. Lil balighina karena makmum dewasa. Kenapa nggak perlu dimundurkan? Littihadi jinsihim karena satu jenisnya sibyan wal balighin, karena dia sama-sama laki-laki, statusnya sama, punya hak sama. Orang datang duluan, ente cewek aja, nanti datang Jumatnya terakhiran, pas udah komat baru datang, udah gitu maunya pengen di depan anak kecil suruh keluar, atau boleh, haram. Titik ya, paham? Wa minha, dan itu diantara daripada syurutul jamaah lagi yang ketiga berarti itu ilmun. Wa minha, dan itu diantara daripada syurut ilmun adapun mengetahui bintiqali imamin dengan berpindahnya makmum, bergeraknya makmum. Jadi harus mengetahui intiqalul imam ya, bintiqalil imami dengan intiqalnya imam, perpindahannya imam dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal. Di antara syaratnya lagi adalah mengetahui intiqalul imam, berpindahnya imam. Baik biru'yatin dengan melihat lahu pada imam, caranya ya. Au li ba'di shafin, atau melihat pada sebagian shaf. Berarti kalau shaf paling belakang, melihat pada gerakan makmum yang di depannya terus menerus menyambung. Walaupun panjangnya sampai 1 kilo karena jamaahnya saking banyak. Kalau melihat ke imam pun nggak kelihatan 1 kilo, cukup bagi dia melihat makmum yang ada di depannya, di intiqalnya makmum yang ada di depan. Atau walaupun tidak melihat gerakannya, samain, atau dengan cara mendengar li sautihi pada suaranya imam. Allahu akbar, berarti imam ruku, sami Allahu liman hamidah. Enggak melihat imamnya atau enggak melihat makmum yang ada di depannya, tapi dia mendengar suaranya. Au sauti muballighin, atau mendengar suara orang yang mendatangkan suaranya imam muballigh. Ya kalau di Masjidil Haram itu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu namanya muballigh, orang yang menyampaikan suaranya imam. Di sini dijelaskan au sama'i sauti muballighin ay wa illam yakun musalliyan, walaupun si muballigh ini bukan orang yang sholat, tugasnya cuma nyampein suaranya imam. Nah kalau sekarang ini bisa kita kiaskan kepada suara apa namanya ini, speaker kan, speaker kalau tinggi suaranya bisa kedengar kemana-mana. Nah itu bisa kita kiaskan sama seperti muballigh. Walau dhahaba al-muballigh bi asna'i sholati lazimahu niyatul faraqah. Kalau suara muballigh ini tengah-tengah sholat hilang, mati lampu, dia sholat jauh, gak bisa melihat gerakan imam, gak bisa dengar suara imam, lazimahu niyatul mufaraqah, la niyatul mufaraqah, maka wajib baginya untuk niat memisahkan di, ya nggak tahu gerakannya imam, imam lagi ngapain dia nggak tahu. Nah, wajib mufaraqah ya. Wa fi nihaya wal murad bisiqahuna adul riwayah ya, siqatin ya, au sauti muballighin, atau dengan mendengar suaranya orang yang mendatangkan suaranya imam, siqatin yang bisa dipercaya. Ya, siqah di sini al murad bisiqahuna adlur riwayah, adlur bir riwayah, berarti ya di dalam masalah di bab hadis, dalam keadaan adalah itu kan ada dua,
adlun fi syahadah wa adlun fi riwayah. Nah, dalam adlun fi riwayah ini syaratnya lebih ketat daripada adlun fi syahadah. Dia bukan orang ahli fasik, dia orang yang nggak pernah nongkrong-nongkrong di jalan, apalagi ngomong-ngomong kasar. Intinya yang bisa melemahkan tuh adlul riwayah. Kalau kayak kita nggak ada yang adlul riwayah. Kalau adlul syahadah cukup, yang penting sekiranya dia tidak menampakkan perbuatan fasiknya, sudah sah menjadi saksi di dalam adlul syahadah. Kalau adlul riwayah ribet ya, ini syarat di dalam antaranya adalah hadis sahih diriwayatkan oleh seorang rawi yang adlun. Adlun di situ adalah adlur riwayah. Nah, tinggi itu derajatnya, ya nggak sembarangan. Kalau speaker, kira-kira bisa bohong nggak? Enggak. Nah, makanya bisa dikias, nggak ada speaker bohong. Kalau anak ngomong A ya pasti A, B pasti B, nggak ada. Ya, makanya bagian ulama mengatakan itu bisa dikiaskan ke mubalik. Ya. Di antaranya lagi satu lagi wa minha, dan itu diantara daripada syurutul jamaah ijtima'uhuma, adapun bertemunya berkumpulnya imam dan makmum. Ijtima'uhuma, adapun berkumpulnya imam dan makmum, ail imami maksudnya imam, wal makmumi dan makmum, bimakan dalam satu tempat. Syarat dari jamaah harus berkumpulnya antara imam dan makmum dalam satu tempat. Kama seperti perkara uhida yang telah disiapkan alaih atas ma fa'al jama'atu, sholat jamaah bil usuri di dalam satu masa, al khaliyatu yang telah lalu, atau mau tempat sudah ditempatkan dikhususkan buat jamaah seperti mushola, masjid. Ya, fa'in kana. Nah ini, apabila adanya imam dan makmum itu di masjidin, berada dalam satu masjid, ya jadi syaratnya di dalam berjamaah diantaranya istima'uhuma, berkumpulnya antara imam dan makmum dalam satu tempat. Ya. Terkadang di dalam jamaah itu kan memiliki beberapa tempat-tempat di dalam berjamaah. Di sini dikatakan, ya. Hawa hasilul kalam alama yata'allaqu bihadza syarat alla an istima'ihima arba'ah halatin, bahwa berkumpulnya imam dan makmum ini memiliki 4 keadaan. Halatul ula ayajtami'a fil masjid, yang pertama berkumpulnya imam dan makmum dalam masjid. Wa halatus saniyah, keadaan yang kedua ayajtami'a fi ghairihi, di luar masjid, berarti di lapangan, di mushola, kan bukan masjid tuh. Ya ada kalanya berkumpul di masjid antara imam dan makmum, ada kalanya di luar masjid. Wa hadi tataha arba'u suwar, dan di luar masjid ini ada 4 bentuk, ya. Imma ayajtami'a fi qada, ada kalanya berkumpul di tanah lapang, au fi binain, atau di dalam satu bangunan, au yakunu al imam fi bina wal makmum fi qada, atau imamnya di bangunan, makmumnya di halaman, au bil aksi, atau kebalikan. Ya, ini bentuk-bentuk berkumpulnya imam dan makmum di dalam berjamaah. Nah, kemudian wa halatu salisa, keadaan yang ketiga ayakuna al imam fil masjid wal makmum kharijahu, si imam berada di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Nah, berarti kalau masjidnya sampai luber-luber, makmumnya di luar. Wa halatul rafi, adapun keadaan yang keempat bi aksi hadi, kebalikannya, ya, imamnya di luar masjid, makmumnya dalam masjid. Nah, itu nanti punya hukum dan syarat-syarat tertentu di dalam ijtima'nya. Ya, nanti kita bahas itu, ya. Jadi diantaranya lagi adalah berkumpulnya imam dan makmum di dalam satu tempat pada tempat yang sudah dipersiapkan. Fa'in kana, maka apabila adanya imam dan makmum itu di masjidin, di dalam satu masjid. Wa minhu, dan itu diantara dari bagian masjid. Yang masjid termasuk masjid apa aja? Jidaruhu, adapun tembok-temboknya masjid. Wa rohabatu, dan pelataran-pelatarannya masjid. Wahia, adapun rohabah itu ma tempat kharaja yang keluar apa ma'anhu dari masjid, yang ada di luar masjid, pelataran masjid itu masjid fi hukmil masjid gede, ada halamannya, orang sholat di luar halaman masjid atau di halaman masjid masih dihukumi di dalam masjid, karena
Uminha di antara dari masjid temboknya, halaman lakin hujira akan tetapi ya dipersiapkan apa pelataran tersebut, lakin hujra akan tetapi dipersiapkan apa li ajlihi karena tujuan masjid, ya. Jadi pelataran memang pelataran khusus masjid, dipersiapkan pelataran buat masjid, bukan pelataran rumah orang, bukan. Masjid sempit, di belakang rumah orang, pelataran orang, bukan pelataran masjid. Nah, itu bukan termasuk daripada pelataran masjid, ya. Sawaun aqul 5, baik telah diketahuinya apa waqfiyatuha diwakafkannya rohabah pelataran tersebut masjidan pada masjid atau tidak diketahui apa amruha permasalahan rohabah tersebut, baik halaman masjid itu sudah diketahui bahwa tanah tersebut memang diwakafkan untuk masjid atau statusnya belum jelas, ini tanah udah punya masjid apa belum. Tetapi kalau itu memang dipersiapkan untuk halaman masjid, sah orang sholat tersebut dan itu bi hukmil masjid, walau status tanahnya belum diwakafkan kepada masjid. Yang penting hal tersebut sudah benar-benar dipersiapkan sebagai pelataran masjid, ya. Amalan, alasannya apa? Amalan karena mengamalkan bidohiri dengan dohirnya itu halamannya masjid, maka mengamalkan pada dalil dohir sah. Jadi dilihat dari dohir. Terkadang dohir itu perlu dimenangkan juga. Contohnya ini tadi, memang secara dohir itu halaman masjid, walaupun tanahnya bukan tanah masjid. Kalau memang itu pelataran dipersiapkan untuk masjid, ya bidohir masjid, amalan bidohir. Bahwa adapun amalan bidohir ini mengamalkan pada dalil dohirnya itu at-tahwitu, hal yang berhati-hati, ya, ada kehati-hatian. Lakin malam, perhatikan, lakin malam yutayakon, akan tetapi selama tidak diyakininya apa hudusuha barunya rohabah atau halaman tersebut ba'dahu setelahnya masjid, akan tetapi memang diyakini halaman tersebut bukan halaman baru, memang dari didirikan masjid sudah ada halamannya. Berbeda kalau itu baru ada halamannya padahal bukan tanah masjid, berarti itu bukan bagian dari masjid. Wana dan sungguhnya rohaba itu baru masjidin, bukan masjid. Lah harimu dan juga bukan harimnya masjid. Harimul masjid itu pinggiran-pinggiran masjid, ya. Harimul masjid. Wahwa adapun harim, apa sih harim? Itu maudhi'un, satu tempat ittasola yang menyambung bihi dengan masjid. Wahuyi'a dan yang dipersiapkan apa harim limaslahatihi, bagi kemaslahatan masjid, pinggiran emperan masjid tuh. Ya, contohnya kain sobimain, seperti tempat mengalirnya air talang yang jatuh ke bawah, itu termasuk harimul masjid. Wawada'i ni'alin, dan tempat untuk menaruh sendal, tuh di depan masjid ada emperan buat naruh sendal, itu termasuk harimul masjid, ya, pinggiran masjid. Soha, maka hukumnya jawab daripada ya fa'in kana, in kana bi masjidin, apabila makmum dan imam itu sholat di dalam masjid, kemudian dengan bagian-bagian masjid tadi diantaranya pelatarannya, harimnya masjid, kemudian temboknya masjid, sah maka sah apa al-iktida'u, menjadi makmum, ya, berada di posisi tadi, imamnya di dalam masjid, makmumnya di halaman, sah karena termasuk bagian dari masjid. Imamnya di dalam masjid, makmumnya di pinggiran masjid, sah, ya, karena masih dihitung dalam satu masjid. Wa insyadat, walaupun melebihi, ya, apa al-masafatu, jarak bainahuma, di antara makmum dan imam, ala sulusumi'ati dira'in, atas 300 walaupun jaraknya antara imam dan makmum ini melebihi 300 ini 1 diro,
Imamnya di sini masjidnya gede, sabrek-abrek sampai ke sono-sono, makmumnya sendiri berdiri di sono jauh banget, atau di halaman masjid yang masih termasuk bagaimana sah, ya, walaupun dia melebihi dari 300 di satu diro, tinggal dihitung 300 diro, satu sok dah hitungannya, berarti 200 sok sah. Kalau masih dalam lingkungan satu masjid, ya. Nanti kalau di luar masjid bagaimana? Nah, nanti ada pembahasan, ya, diberi pahami. Ya, awif talafat atau wawif talafat walaupun berbeda-beda. Ya, apa al-abaniyatu bangunan-bangunannya walaupun bangunannya berbeda-beda. Imamnya di dalam masjid, makmumnya di dalam menara. Oh, itu menara masih bagian masjid. Imamnya dalam masjid, makmumnya masih di dalam gudang masjid. Masih dalam bagian masjid. Bikhilafi man, nah ini berbeda dengan orang ya bibinain yang berada dalam bangunan fihi yang di dalam masjid, tetapi la yungfut yang tidak bisa sampai ya menyambung atau terus apa babuhu pintunya bina ilahi sampai pada imam ya. Sumiro dengan yang dipakunya bab berbeda ketika dia dalam satu bangunan walaupun itu di dalam masjid, tetapi bangunan tersebut ini mengakibatkan makmumnya tidak bisa jalan terus sampai kepada contohnya di gudangnya dikunci, digembok, dia sholat di dalam gudang, makmumnya di dalam nggak sah karena imam makmumnya tidak bisa menuju kepada imam karena terhalang dengan tembok dan pintu yang dikunci, yang digembok. Ya, yang digembok. Atau adanya makmum, ya, itu sukhita berada di atas genteng. La marqa yang tidak ada tangganya. Lahu bagi sukhit minhu dari atau dia berada di tingkat di menara, tapi nggak ada tangga buat turun. Kalau masjid tingkat kan ada tangganya, ini nggak ada tangganya, nggak sah, karena dia tidak bisa menuju kepada imam. Karena kalau masih di dalam masjid, makmum itu yang penting bisa menuju kepada imam, baik jalannya mundur, nyamping ke depan lebih afdol. Kalau masih dalam satu tapi kalau sudah di luar bangunan, nah ini ada syarat tertentu lagi, harus jalan maju minimal nyamping, tidak boleh mundur. Kalau masih dalam masjid, boleh. Dia jalan mundur, contoh di atas, makmumnya di atas. Kalau menuju ke imam kan dia mundur dulu ke belakang, lewat baru sampai ke Nah, ini maksudnya ya bibinain lah yang buat bangunan-bangunan yang bisa tidak dia menuju kepada imam. Nah ini alasannya kenapa? Fala tasihu maka tidak sah al-qudwatu menjadi makmum. Idla istima'a karena tidak berkumpulnya ya imam dan makmum hina idin dalam kasus seperti ini. Man bibinain fihi la yang ila angkol ya, maka jamaah seperti itu tidak dihukumi sah karena tidak berkumpulnya antara imam dengan makmum dalam satu bangunan. Kama law waqafa summa qol wallahu a'lam bissawab.